Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian para Virgo. Dan ini bacaan untuk kalian di bulan Juni sesuai janji saya hari Rabu. Iya. Aduh, syukurlah bisa dipenuhi. Saya senang, saya senang. My dear Virgo, bulan Juni seperti apa? Hai, bulan Juni, pertengahan-pertengahan tahun ini ya. Oke. Seorang teman nanya, berasa nggak sih Mbak kalau bulan Mei itu terasa panjang? Saya bilang iya berasa. Saya nggak tahu dengan kalian, tapi bulan Mei terasa sangat panjang. Oke. Bulan Juni, Ten of Autumns. Ini energi kita nih, energinya Virgo, energi tanah ya, elemen tanah. Ten of Pentacles, ini ujung-ujungnya ya tentang karir, keuangan, dan bisnis sih sebenarnya. Coba dilihat. Take step to ensure the financial security of your children or other loved one. Making wise investment in planning for retirement, honoring family tradition. Oke. Hubungannya dengan karir, keuangan, dan bisnis bulan Juni, Virgo. Jangan boros. Investasi juga yang pasti-pasti aja. Banyak dari Virgo yang kejeblos. Kalau investasi ya mungkin tidak diperhitungkan secara baik. Jadi bulan Juni ya soal keuangan dan karir coba diprotek ya, diamankan gitu, jangan sampai minus. Jangan sampai minus. Untuk kalian para Virgo yang mengalami hal yang sama dengan saya sebagai Virgo di bulan Mei, bahwa itu bisa dilewati dengan baik walaupun tersendat-sendat di bidang karir, keuangan, dan bisnis, ya udah kita senasib. Hopefully di bulan Juni ini kalau soal karir, keuangan, dan bisnis lebih baik ya. Kita buka aja. The Hermit sih, tapi terbalik. Piye iki Virgo nih, The Hermitnya muncul nih kartunya kita, tapi kartunya Virgo, tapi terbalik. What happened ayah naon? Oh, Four of Wands, Four of Pentacles. Ini four semua ini. Five of Pentacles tapi terbalik. It's good kalau itu terbalik. Oh, Ace of Wands, Ace of Cups-nya juga terbalik. Oh, sedih. Emang sedih. Virgo, nggak usah sedih. Jangan jadi ini nih sugesti jelek. Nggak lah. Juni, semua baik-baik saja. Bisa kita lakukan sebaik-baiknya, bisa kita lalui sebaik-baiknya. Musuh-musuh itu dicuekin aja, nggak usah cari bala bantuan. Kok saya ngomong kayak gitu ya? Karena saya ngeliat energi di sini ya. Virgo punya musuh atau musuh-musuh. Ya, udah terjadi di bulan-bulan sebelumnya, sebelum Juni maksud saya. Tapi ya kalian bisa melalui itu, bahkan di Juni ya sebenarnya baik-baik saja. Oke. Pencerahan tidak terjadi di awal minggu, jadi beberapa hal masih abu-abu, beberapa hal yang ingin kalian clearkan itu juga belum bisa clear, belum bisa terjadi. Bahkan bisa bikin kalian kayak, aduh tambah gelap nih kayaknya situasinya gitu. Nggak tambah gelap sebenarnya Virgo. Hanya jawaban yang kalian inginkan nggak dapet, pencerahan yang kalian inginkan tidak dapet, kemudian tidak datang juga, jawaban yang kalian cari juga mungkin tidak dapet di awal bulan Virgo. It's okay. Oh. Ya ampun, ini saya kartunya tadi belum ada kan, ya kan? Baru si Hermit doang kan, si The Hermit doang. Tapi saya udah ngomongin tentang musuhnya Virgo. Virgo punya musuh. Well ya, Five of Swords, dan musuh-musuh itu berusaha menyingkirkan Virgo. Terus apa yang harus Virgo lakukan di awal bulan Juni? Ayo udah mulai begini nih. Protect, tadi kan udah bilang, protect. Ambil keamanan diri kalian masing-masing sehingga musuh-musuh itu tidak bisa
menggoyahkan kalian atau menyingkirkan kalian, karena ada indikasi tentang itu ya Virgo. Kalaupun Virgo merasa kayak, aduh saya udah nggak tahan nih Mbak Lucy, musuhnya terlalu banyak, mereka seperti berkonspirasi untuk menjatuhkan saya, fine. Selama Virgo berada di posisi yang tepat, berada di posisi yang benar, apapun yang terjadi tidak akan bisa menggoyahkan Virgo. Itu aja. Nggak perlu cari bala, nggak ada. Kebenaran itu absolut, nggak perlu dicari-cari, nggak perlu di sounding atau digalaukan. Tulis di sosial media, oh banyak sekali yang memojokkan saya. Nggak perlu kayak gitu, Virgo. Emang ada yang kayak gitu ya? Nih, jangan malu-maluin Virgo dah. Oke. The Hermit lagi. Ini The Hermit di satu jajaran ada dua. The Hermit yang terbalik dan The Hermit yang tidak terbalik. Dan di tengah-tengahnya itu tadi yang saya bilang, ada musuh yang ingin menggoyangkan posisinya Virgo atau ingin mengalahkan Virgo. Aduh. Don't worry, be happy Virgo. Pencerahannya tetap akan datang walaupun di awal bulan mungkin terlihat seperti abu-abu. Tapi kalau kalian berada di posisi yang benar, seperti saya bilang tadi, kebenaran absolut. Jadi apapun yang terjadi, nggak akan bisa menghentikan kalian, menjatuhkan kalian, atau menggeser kalian. Walaupun indikasi itu ada, ya. Kalaupun kalian tergeser, ingat, kalian akan diberikan ganti. Kalian akan diberikan ganti yang lebih baik, jauh lebih baik. Percaya, itu sudah pernah terjadi di kehidupan saya, berulang begitu dan lain sebagainya, dan saya masih di sini, masih bernafas, masih hidup. Itu contoh ya. Dan saya yakin kalian juga seperti itu Virgo. Apapun yang menggoyahkan, apapun musuh-musuh kalian itu berusaha menjatuhkan kalian, kalian bisa tetap menjadi pribadi yang baik ya Virgo. Tetap baik. Orang lain gak baik, bodo amat, itu karma mereka. Karma kita aja yang kita tanggung jawabin ya. Toh itu yang menjadi tanggung jawab kita di kemudian hari, ya kan? Bagusnya ada Four of Wands di selanjutnya nih, masih di awal bulan. Ada beberapa kalian yang mungkin akan menerima lamaran, purpose gitu ya, ketemu dengan orang yang serius dengan kalian. Tapi bukan berarti semua Virgo kayak gitu. Ini juga bukan tentang sukacita di percintaan doang, tapi bisa juga tentang pekerjaan, karir, dan bisnis kalian. Di awal bulan ada keriaan tersendiri. Jadi ingat kan, tadi saya bilang di dunia ini tidak ada yang menetap, baik buruk, kesusahan, kegembiraan, itu berganti-ganti, nggak bakalan menetap. So, walaupun kalian mungkin merasa terbebani dengan adanya pihak-pihak yang ingin menjatuhkan kalian, don't worry, kalian tetap dapat hal baik di awal bulan Juni ya. Masa khawatir. Kalau ada yang bilang udah terjadi sekarang Mbak, ya udah, tenang aja, kalian nunggu yang terbaik aja yang datang ya. Seven of Pentacles, bahkan kalian bisa memetik hasil dari apa yang selama ini udah kalian usahakan ya. Enjoyment atau kebahagiaan, kegembiraan ini itu justru membuat kalian bukan tambah terpuruk, justru apa yang sudah kalian tanam itu yang kalian tuai. Makanya tanamlah yang baik-baik gitu kan. Oke, so di awal-awal Juni itu yang terjadi, kalian mendapatkan karma baik dari apa yang sudah kalian lakukan ya. Jadi terus saja membuat karma baik, ntar itu balik lagi gitu. Tuh, Nine of Cups, wish, apa yang kalian wish ya, yang kalian inginkan, yang kalian usahakan, dapat. Bisa dipetik hasilnya. Masih di minggu-minggu pertama bulan Juni itu bakalan terjadi. Amin. Kalau yang bagus-bagus kita aminin ya. Gimana kabarnya pertengahan bulan? Ada Four of Pentacles. Aman, terkendali. Oke, karir, keuangan, dan bisnis terutama
Ya walaupun percintaan juga, ya oke. Tapi ada juga kebingungan, bukan kebingungan sih, ada rasa seperti ini udah bener nggak sih gitu ya. Kan Virgo kan selalu begitu ya, overthinking dan memikirkan ini udah bener nggak sih. Gimana caranya untuk memperbaiki ini supaya lebih bener. Padahal nggak kayak gitu juga sih Virgo ya. Udah let it be aja, kalau memang keadaannya segitu, terima segitu. Nggak usah mikirin nanti harus lebih baik, bener harus lebih baik, tapi gimana caranya kan mungkin masih terkendala di beberapa sisi gitu. Yang penting adalah dalam hal karir, keuangan dan bisnis sih udah bagus, udah baik-baik aja. The High Priestess-nya terbalik, beberapa dari Virgo di pertengahan minggu yang galau terutama ya. Ya pesannya balik lagi sih kepada kepercayaan kalian masing-masing, percaya yang terbaik saja, something like that. Bukan berarti si semesta tidak mendukung kalian, tapi sebenarnya karena kegalauan itu justru membuat intuisi kalian jadi nggak terlalu kuat, sebenarnya kayak gitu. Jadi ya di pertengahan bulan Juni, jika kalian merasa galau dengan keadaan yang menurut kalian belum perfect, belum seperti yang kalian inginkan, padahal di minggu sebelumnya kalian sudah menuai apa yang sudah kalian usahakan gitu kan, ada hasil yang bagus. Ya menurut saya nggak perlu pemikiran kayak gitu. Emang di awal bulan Juni itu kalian ada sedikit kegalauan, kemudian bisa memetik hasil. Di pertengahan ya berganti lagi. Jadi memang fluktuatif ini ya kehidupan Virgo di bulan Juni. Pertengahan Juni itu ada semacam udah bener sih tapi gitu, ada kayak gitu tuh, ada tapinya gitu kan. Agak susah ya kita selalu ngomong tapi. Masih di pertengahan Juni tuh Knight of Cup proposal kan. Iya, jadi kegalauannya ada di beberapa Virgo yang ngerasa proposal atau tawaran dari pihak lain itu bagus apa enggak, di situ sih sebenarnya. Jadi intuisi kalian nggak dipakai gara kalian terlalu galau dan terlalu mempertanyakan itu, ini gimana nanti gimana gitu. Itu di pertengahan bulan Juni. Setelah pertengahan Juni, ya minggu-minggu ketiga gitu ya, Five of Pentacles-nya terbalik. It's okay, ini malah bagus kalau dia terbalik. Kenapa? Karena sebenarnya masih mengikuti dari minggu yang sebelumnya. Kalau karir, keuangan dan bisnis mah aman, ya kan? Kalaupun ada tawaran di situ, ya mau diambil atau tidak, tergantung kalian pilihannya. Kalau tentang percintaan juga sebenarnya masih aman. Kalau ada tawaran, lamaran dan lain sebagainya kan kalian yang menentukan mau diambil atau enggak ya. Ya ada yang nanya, beneran nih Mbak Lucy proposal ada Virgo yang dilamar? Ada lah, pasti ada. Pasti ada. Virgo di dunia ini tuh banyak. Ya kan? Ya, kalau itu resonate buat kalian atau kalian memang menginginkan itu, aminin aja. The Hierophant-nya terbalik nih. Ya, memang beberapa hal tidak didukung sih oleh semesta. Ya, tapi bukan berarti akhirnya kalian yang rugi. Nggak ada kerugian di situ. Masih tetap flat nih, masih tetap sama aja di minggu ketiga. Ya, dalam hal karir, keuangan dan bisnis ya kayak ya itu aja, ya begitu aja gitu. Dan nggak ada sesuatu hal yang benar-benar kayak drastis gitu ya. Anxiety, siapa yang panik? Ya kalian sendiri anxiety, ya kan, para Virgo di minggu ketiga. Berasa ya, udah ya. Memang ada anxiety di situ gara-gara bingung ya, bingung terima proposal, nggak dikasih penawaran, bingung dikasih penawaran, bingung piye iki Virgo itu di minggu ketiga. Dan kepanikan kalian terjadi karena ya itu tadi, kalian lupa menggunakan intuisi kalian untuk tahu keadaannya tuh seperti apa sebenarnya. Padahal sih sebenarnya aman-aman aja. Cuma karena Virgonya overthinking, nah itu yang
yang lebih kuat gitu. Virgo jangan overthinking lah. Ini bulan Juni memang bukan bulan yang happy banget, tapi bukan yang buruk-buruk banget gitu. It's okay. Walaupun kartu terakhir kalian adalah Ace of Cups, bukan berarti kalian nggak dapat berkat gitu. Cuma mungkin sesuatu yang besar yang kalian inginkan tidak dapat, itu doang sih. Jadi kalaupun dapatnya dikit, Mbak Lucy. Iya, terus kenapa Virgo? It's okay. Itu kan bulan Juni, nanti bulan Juli kan ada bisa dapat, dan nanti ada bacaan mingguan juga ya, hopefully saya bisa melakukannya dan kalian bisa lihat sebagai sebetapa luar biasanya perjalanan hidup kalian. Walaupun menurut kalian tidak terpenuhi apa yang kalian inginkan dalam bentuk besar, masih ada Ace of Wands, kalian bisa mengandalkan hidup kalian sebaik-baiknya gitu loh. Jadi ya nggak usah terlalu kepikiran ya Virgo ya. Kartu terakhir kalian di Vance, Nine of Wands. Ini emang kegalauannya Virgo membuat di akhir, bahkan sampai di akhir bulan Juni pun masih di Vance, masih membela diri dengan bilang seharusnya saya dapat yang besar, seharusnya saya begini, seharusnya, tapi itu nggak kejadian gitu. Oke, setelah bacaan ini, karena saya juga Virgo ya, setelah bacaan ini saya memberi saran lebih baik setelah kita tahu oh bulan Juni seperti itu, ya udah normal aja, kayak udah nggak usah dipikirin, nggak usah anxiety, nggak usah panik, udah jalanin aja sebaik-baiknya, tetap jadi pribadi yang baik. Mau yang lain nggak baik, bodoh amat. Saya udah ngomong dari depan tentang musuh ya, dalam tanda kutip, itu nggak kelihatan memang. Ada yang baik di depan, di belakangnya gitu ya. Well, bukan cuma Virgo, saya rasa banyak orang juga mengalami hal tersebut. Kemudian ya memang ini pas lagi Virgo, bacaan Virgo itu keluar, itu aja sih sebenarnya. Tapi itu juga bukan sesuatu hal yang harus kalian pikirkan gitu. Apalagi mencari bala bantuan, nggak perlu Virgo. Kebenaran itu absolut. Jadi kalau kalian benar, berada di posisi yang benar, udah diam aja. Semesta ngebantu kalian gitu loh. Oke, pertanyakan satu hal Virgo, dijawab dengan yes or no. Yes, jawabannya yes ya. Oh, jawabannya masih yes. Oke. Apa yang perlu di healing di bulan Juni? Patient, kesabaran kalian. Sabar Virgo, sabar ya, sabar. Sabar, gak usah overthinking Virgo. Kemudian dari Angels Guide to Oracle card, pesannya adalah joy and contentment. Ya, tetap berbahagia aja apapun yang terjadi Virgo. Don't worry, be happy. Tetap berbahagia aja. Dan yang terakhir dari Monology Oracle card sebagai pesan, yaitu meditate and contemplate. Ya, meditasi supaya sabar. Pesannya itu. Oke Virgo, itu bacaan buat bulan Juni yang rasanya mungkin sebagian dari kalian yang cenderung berpikir negatif akan bilang nggak bagus ya Mbak Lucy bulan Juni. Enggak, bukannya nggak bagus, memang ada masanya gitu, dan ya udah, so what gitu. Toh kita nggak berhenti di bulan Juni doang kan, masih ada bulan Juli dan Agustus dan sebagainya. Udah nggak usah terlalu dipikirin segitunya ya, jalani aja sebaik-baiknya. Oke Virgo, alright then. Terima kasih sudah selalu support channel ini. Saya doakan yang terbaik aja untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.